like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang limit bentuk tak tentu, ya, tak hingga dikurangi tak hingga, ya, dalam bentuk akar, ya, di mana fungsi yang di dalam akarnya itu merupakan fungsi linear, ya. Nah, di sini ada buah contoh, ya. Tentukan nilai dari A limit X mendekati tak hingga dari akar 2X tambah 1 dikurangi akar 2X dikurangi 3. B limit X mendekati tak hingga dari akar 4X tambah 1 dikurangi akar 3X dikurangi 1. Dan yang C limit X mendekati tak hingga dari akar X tambah 1 dikurang 2 akar X min 1. Baik, ya. Untuk menyelesaikannya seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya, ya, untuk yang di dalam akar fungsinya kuadrat, jadi penyelesaiannya kita bisa menggunakan perkalian sekawan, ya, bisa juga nanti menggunakan rumus atau pola, ya, bagaimana nanti kita bandingkan nilai A dan nilai P-nya. Nah, sekarang kita kerjakan terlebih dahulu dengan mengalihkan, ya, akar sekawan. Nah, di sini untuk yang A, limit X mendekati tak hingga dari akar 2X tambah 1 dikurangi akar 2X dikurangi 3, ya. Jadi ini kita kalikan dengan, ya, akar. Di sini akar 2X, ya, ditambah 1. Nah, kawan dari min berarti di sini plus, ya, ditambah akar dari 2X, ya, min 3. Nah, dibagi yang bawahnya sama, ya, seperti yang di atas, berarti akar 2X ditambah 1 ditambah akar 2X dikurangi 3. Nah, di sini, ya, akar 2X tambah 1 kita kalikan ke sini, dan ini jatuhnya itu ke rumus selisih kuadrat, ya. Berarti di sini akar 2X tambah 1 dikali akar 2X tambah 1, ingat itu sama aja dengan akar 2X tambah 1 kuadrat. Kalau bentuk akar dikuadratkan akarnya hilang gitu aja, sehingga hasilnya 2X ditambah 1. Nah, dikurang, nah ini pun sama nih, 2X min 3 dikalikan ke 2X min 3, ya. Maaf, akar 2X min 3 dikali akar 2X min 3, akarnya hilang sehingga tinggal 2X min 3. Sehingga di sini, ya, 2X ini min dikali ke 2X, ya, dia kan min 2X. Nah, 2X min 2X dia kan jadi 0, ya. Kemudian min ke min 3 ini kan jadi positif 3. Jadi 1 tambah 3 itu di sini 4. Nah, jadi di sini limit X mendekati tak hingga dari 4 per akar 2X tambah 1 ditambah 2X min 3. Nah, tak hingganya tinggal kita masukkan ke X-nya ke sini. Nah, sehingga di sini 2 dikali tak hingga berarti tak hingga tambah 1 tak hingga, ya. Kemudian di sini juga akar dari 2X berarti 2 kali tak hingga dikurangi tak hingga, itu pun menjadi tak hingga, ya. Nah, sehingga di sini menjadi 4 per tak hingga. Nah, 4 per tak hingga itu 0, ya, jadi di sini hasilnya 0. Kemudian yang B. Nah, yang B sama kita kalikan sekawan, berarti di sini, ya, akar dari 4X ditambah 1 dikurangi 3, akar dari 3X min 1 kita kalikan dengan akar 4X ditambah 1, nah, ditambah akar 3X dikurangi 1 per yang bawahnya mengikuti yang atas, 4X ditambah 1
ditambah akar 3x min 1. Nah, berarti di sini ya akar 4x tambah 1 kita kalikan akar 4x tambah 1, hasilnya adalah 4x ditambah 1 ya, akarnya hilang. Ini pun sama, tinggal 3x min 1. Sekali lagi minnya kita kalikan ke sini jadi min 3x. 4 min 3x berarti di sini tinggal x. Ini tinggal x. Minnya dikalikan ke min 1, ini positif 1. Jadi 1 ditambah 1 di sini 2. Nah, sekali lagi negatif tak hingganya kita masukkan ke nilai x. Berarti nanti ini kita ganti dengan tak hingga, ini ganti dengan tak hingga, ini ganti dengan tak hingga. Ya, ini jatuhnya nanti hasilnya itu menjadi tak hingga per tak hingga. Ya, ini yang kemarin menjadi perdebatan, bukan perdebatan ya, menjadi pertanyaan Bapak ya buat kalian. Ya, tak hingga per tak hingga itu apa ya? Ini kemarin ada yang menjawab 1, ada yang menjawab juga tak hingga kalau tidak salah ya. Nah, lihat di sini ya. Tak hingga per tak hingga ya di dalam limit ya ini merupakan bentuk tak tentu. Ya, makanya harus kita selesaikan ya dengan cara, karena di sini bentuknya bentuk pecahan ya. Ingat kalau pecahan itu kan kita bisa membagi dengan pangkat tertinggi, bisa juga kita membandingkan dengan pangkat tertinggi dari penyebut dan pembilang ya, atau kemarin kita menyebutnya kita bandingkan M dengan N. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk pembilangnya di sini kan pangkat 1. Ya, sementara ini pangkatnya setengah ya. Kalau akar itu kan dia misalkan akar A di sini. Ini kan sama aja dengan A pangkat setengah. Nah, berarti di sini X-nya pangkat setengah. Nah, sehingga di sini ternyata M-nya lebih besar dari N ya. Ini kan 1 M-nya ya. M sama dengan 1, N-nya sama dengan setengah. Jadi di sini ya, M-nya lebih besar dari N. Ingat kalau misalkan M lebih besar dari N, kemarin untuk bentuk pecahan hasilnya adalah tak hingga ya, positif tak hingga. Karena di sininya dia positif ya. Nah, kemudian untuk yang C ya, untuk yang C berarti sama, kita kalikan dengan akar ya dari X ditambah 1 dikurangi 2, maaf ditambah ya, sekawannya itu tambah akar X min 1. Nah, di sini per akar X ditambah 1 ditambah 2 akar X min 1. Nah, sama kita kalikan sini ya. Akar X tambah 1 dikali akar X tambah 1 berarti kan X tambah 1 ya, X ditambah 1 di sini dikurang, kemudian 2 dikalikan ke 2 berarti di sini 4 ya, berarti ini 4 kali X min 1. Nah, jadi hasilnya adalah, oh ini ada yang kurang ya, ini di sini tambah 2x min 1. Nah, min 4 dikalikan ke x, ini min 4x ya, min 4x ditambah 1x berarti di sini min 3x. Min 3x, kemudian min 4 dikalikan ke min 1 itu positif 4, positif 4 tambah 1 di sini adalah positif 5. Nah, di sini ya, kita masukkan tak hingganya ke sini ke x-nya. Nah, ini pun nanti hasilnya sama, akan menjadi tak hingga per tak hingga. Ya, ini sekali lagi kembali bentuk pecahan atau rasional ya. Kalau tak hingga per tak hingga itu tak tentu. Sekarang kita tentukan hasilnya saja ya, kita bandingkan nilai M-nya ya. Ini M-nya berarti kan 1 ya, di sini M-nya 1. Nah, sekali lagi nih untuk N-nya kan dia setengah ya. Berarti N sama dengan setengah. Nah, di sini pun ternyata M yang masih lebih dari N. Ingat kalau M lebih dari N, dia nilainya adalah tak hingga. Nah, karena di sininya negatif ya, berarti ini menjadi min tak hingga. Nah, seperti itu ya untuk menyelesaikan limit yang bentuk akar ya, dimana
fungsi dalam akarnya adalah fungsi linear. Nah, itu secara yang kita kerjakan dengan mengalihkan sekawan. Nah, sekarang bagaimana dengan rumus ya, kita bandingkan nilai A dengan nilai P ya. Oke, jadi misalkan di sini ya. Jadi di sini misal ya, misal A dan P adalah bilangan positif ya. A dan P yaitu bilangan positif, ini aja ya. Dan limit X mendekati tak hingga dari akar AX ditambah B dikurangi akar PX ditambah Q ya. Dia memiliki nilai limit ya. Kita bandingkan nilai A dan P. Jika A lebih dari P ya, maka nilai limitnya adalah tak hingga. Oke. Kemudian jika A sama dengan P ya, maka nilai limitnya sama dengan 0. Kemudian jika A kurang dari P ya, maka nilai limitnya negatif tak hingga ya. Ini kesimpulannya. Nah, untuk contoh yang tadi pun bisa kita kerjakan seperti ini ya. Nomor C bagian A misalkan. Ini kan A-nya 2 ya. Di sini A-nya, di sini P-nya. Ternyata A sama dengan P sama-sama 2 kan. Berarti kalau A sama dengan P ini hasilnya 0. Nah, kemudian di sini A-nya 4. Di sini ya P-nya adalah 3. A-nya lebih dari P. Ya, A-nya lebih dari P. Nah, kalau A lebih dari P berarti sini tak hingga. Oke, di sini tak hingga. Nah, di sini ya ini kan A-nya 1 nih. Ini A-nya 1. Di sini P. Nah, ini P-nya bukan 1 ya. Nah, 2 ini kita kuadratkan dulu. Kita kuadratkan, dia kan hasilnya 4. Nah, 4-nya kemudian kita kalikan ke sini. Ya, jadi 4X. Sehingga di sini P-nya adalah 4. Berarti di sini A itu kurang dari P. Nah, kalau A kurang dari P berarti negatif tak hingga. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan beberapa contoh ini bisa dipahami ya. Kalau misalkan masih ada yang kurang atau belum bisa dipahami, silakan nanti japri ke Bapak ya. Baik, sekarang contoh soal dari penerapan atau aplikasi limit fungsi aljabar di X mendekati tak hingga. Contoh 1, jumlah penduduk di sebuah kota kecil T tahun dari sekarang ditaksir dan bisa dinyatakan oleh fungsi berikut. N sama dengan 30.000 ditambah 10.000 per dalam kurung T ditambah 2 kuadrat. Berapa perkiraan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan? Oke, penyelesaiannya di sini ada keterangan, berarti dalam jangka waktu yang sangat lama dari sekarang bisa kita anggap T tahunnya itu berarti menuju atau mendekati tak hingga. Nah, dengan demikian jumlah penduduk yang lama adalah N sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 30.000 ditambah 10.000 per dalam kurung T ditambah 2 kuadrat. N sama dengan 30.000 ditambah ya 10.000 per. Nah, tak hingganya tinggal kita masukkan ke sini ya. Berarti di sini tak hingga ditambah 2 ya. Nah, di situ adalah tak hingga tambah 2 berarti kan tak hingga, sehingga menjadi tak hingga kuadrat. Ya, di sini tak hingga
kuadrat. Nah, kemudian N sama dengan 30.000 ditambah 10.000 per tak hingga kuadrat, itu adalah tak hingga, ya. Oke. Dan N sama dengan, ingat ya, kalau misalkan untuk limit itu, limit X mendekati tak hingga, ya, A pangkat N per tak hingga itu adalah hasilnya 0, ya. Berarti di sini menjadi 30.000 ya ditambah 0, jadi per tak hingga itu 0, ya. Ini sama dengan 30.000, ya. Jadi jumlah penduduk kota dalam jangka waktu yang sangat lama adalah 30.000 jiwa, ya. Contoh yang kedua, hubungan antara inang dan jumlah parasit adalah sebagai berikut. Jumlah parasit untuk kerapatan inang, ya, di sini jumlah inang persatuan luas X, ya, pada suatu periode waktu tertentu bisa dinyatakan oleh Y sama dengan 900X per 90 ditambah 45. Ini 45X, ya, ini kurang X. Ini 45X. Jika kerapatan inang terus ditingkatkan tanpa batas, ini ada keterangan tanpa batas. Berapakah jumlah parasit? Nah, penyelesaiannya ada keterangan terlebih dahulu. Ya, di dalam soal kan ada keterangan tadi ditingkatkan tanpa batas. Nah, sehingga kerapatan inang ditingkatkan tanpa batas dapat diartikan sebagai X-nya itu mendekati tak hingga. Dengan demikian, jumlah parasit dapat dipandang sebagai suatu limit X mendekati tak hingga dari Y, ya, dimana Y-nya tadi adalah 900X per 10 tambah 45X, sehingga di sini menjadi limit X mendekati tak hingga dari Y sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 900X per 90 tambah 45X. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah limit X mendekati tak hingga, ya, dari bentuk rasional atau bentuk pecahan. Kalau misalkan tak hingganya kita masukkan ke X, ini kita ganti dengan tak hingga, ini tak hingga, ini akan menjadi tak hingga per tak hingga, itu adalah bentuk tak tentu, ya. Maka penyelesaiannya boleh kita kalikan dengan pangkat tertinggi, ya, dari pembilang dan penyebut. Boleh juga kita bandingkan nilai M dan N. Kalau kita lihat, ya, di sini kan M-nya 1 nih. Nah, ini N-nya 1 juga. Nah, sehingga di sini ternyata M sama dengan N. Kalau M sama dengan N, maka nilai limitnya tinggal kita bandingkan koefisiennya, ya. Berarti di sini kita bandingkan saja yang 900X dengan 45X, ya. X-nya tinggal kita hilangkan, ya, atau kita sederhanakan atau kita coret, sehingga di sini tinggal 900 per 45. Berapa hasilnya? 20, ya. Jadi hasilnya adalah 20. Demikian, ya, pembahasan dari limit X mendekati tak hingga dari bentuk akar, ya, dimana fungsi dalam akarnya bentuk linear, dan 2 buah contoh soal dari penerapan atau aplikasi dari limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Sekali lagi, kalau misalkan ada keterangan atau pembahasan yang kurang jelas, silakan nanti dijawab ke Bapak, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.